Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Mari bersama kita teduhkan hati untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Di saat yang teduh ini Tuhan, kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami untuk mengerti firman-Mu. Ampuni dosa kami, bersabdalah kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di pagi ini dari Keluaran 24, ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan serta korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dan para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita, perjanjian dengan Tuhan. Saudara, meterai 6.000, tanda tangan, stempel adalah alat kelengkapan yang penting dalam sebuah naskah perjanjian yang menjadi tanda sah, tanda kebenaran dari perjanjian yang dibuat itu, yang sifatnya mengikat pihak-pihak yang berjanji. Naskah perjanjian yang ditandatangani, dicap, distempel, dan dimeteraikan, kemudian menjadi alat bukti sah bila terjadi masalah, sengketa, gugatan, atas sebuah perjanjian. Lalu bagaimana kalau Allah mengikat perjanjian dengan umatnya? Dalam konteks perjanjian lama, seperti kitab Keluaran, tanda perjanjian Allah dengan umatnya ialah darah korban.
darah korban domba atau lembu dan lain-lain yang dipersembahkan dalam suatu ibadah, seperti yang dilakukan Musa dan Harun serta umat Israel. Dalam konteks perjanjian baru, darah anak domba yakni darah Kristus menjadi tanda dan meterai dari perjanjian Allah dengan umatnya. Pertanyaannya ialah, mengapa harus darah? Saudara, darah yang kerap kali disebut nyawa menjadi sebuah penegasan bahwa perjanjian Allah dengan umatnya adalah perjanjian yang membutuhkan pengorbanan. Allah berkorban dengan mengubah kutuk menjadi berkat dan berharap umatnya mau berkorban diri dengan rela mengubah ketidaksetiaan menjadi setia. Perjanjian dengan pengorbanan ini ternyata membawa dampak yang luar biasa, bahwa umat dapat melihat Allah dan merasakan Allah dalam hidup dan di dalam Kristus. Pesan penting bagi kita adalah, hidup setialah dalam perjanjian dengan Allah, seperti Musa dan umat Israel, agar dapat memandang Allah dan menikmati berkat-berkat-Nya. Janji Allah selalu tuntas dan tidak pernah gagal dalam menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita bersama. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita teduhkan hati untuk berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Bahwa Engkau telah mengikat perjanjian yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh ditebus dan diselamatkan oleh-Nya. Sehingga dengan itu kami tidak memiliki alasan untuk khawatir dalam kehidupan. Karena Allah mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan menolong kami dan memberkati di dalam keluarga kami masing-masing, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Dan atau mungkin ada di antara kami yang tidak bisa berkumpul dengan anggota keluarga di saat seperti ini, diakibatkan adanya pandemi virus corona. Untuk sementara kami tidak bisa saling mengunjungi, tetapi biarlah melalui firman-Mu dan melalui doa yang kami sampaikan, kami boleh saling mengunjungi dan menguatkan satu terhadap yang lain. Untuk segala sukacita yang dialami, pertambahan umur, dan berbagai berkat-Mu, terima kasih Tuhan. Dan di saat kami menghadapi pergumulan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Kami mendoakan bangsa ini. Kami mendoakan para pemimpin kami. Kami mendoakan aparat keamanan negara. Kami berdoa secara khusus untuk petugas kesehatan, dokter dan para medis lainnya. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi ini yang tengah mengalami pergumulan berat akibat adanya pandemi virus corona. Kami percaya badai ini pasti akan berlalu. Dan ketika itulah kami akan dipertemukan satu dengan yang lain dalam kasih sayang untuk mengangkat syukur kepada Tuhan. Peliharakan kami Tuhan menjalani hari ini. Pimpin dan lindungi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, agar kami boleh menjalani hari ini dalam segala aktivitas kami, baik yang kami lakukan di rumah, ataupun mungkin ada di antara kami yang harus bekerja di luar. Tuhan tolong lindungi kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Semuanya kami pohonkan kepadamu. Dalam keampunan dosa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Demikian saat teduh kita untuk pagi ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan Tuhan memberkati.